Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, NPM 201001211112, kelas Ilmu Hukum 2C, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan website, yakni Ibu Ade Fitria Ramadhani, SPD MPDT. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat website untuk tahap pertama dan kedua. Pertama-tama kita download dulu aplikasi SAM-nya. Setelah itu double klik pada aplikasi SAM. Setelah itu klik tombol next untuk melanjutkan. Selanjutnya pastikan centang pada kolom-kolom seperti gambar di bawah dan klik next. Pada halaman installation folder yang digunakan untuk menyimpan hasil instalasi SAM dan klik next. Selanjutnya klik next untuk selanjutnya. Pada halaman Bintani for SAM, klik next. Setelah itu akan menuju halaman ready to install dan klik next. Tapi tunggu proses instalasi SAM berwarna hijau terisi penuh. Setelah proses selesai, klik next. Setelah selesai, akan ditampilkan pemilihan bahasa yang ingin digunakan dan klik save. Dan proses instalasi SAM pun telah selesai dan akan menampilkan tampilan SAM control panel. Yang kedua, kita download aplikasi suplemen teks. Pertama-tama, double klik pada aplikasi suplemen teks yang sudah di-download. Setelah itu, klik tombol next untuk melanjutkan. Setelah itu, pada halaman select destination location, pilih folder yang akan menyimpan instalasi suplemen teks sesuai dengan yang diinginkan dan klik next. Selanjutnya, pada halaman additional text, klik next. Pada halaman ready to install, klik tombol install. Setelah itu akan menuju halaman ready to install dan klik next. Tunggu proses install sampai berwarna hijau terisi penuh. Setelah selesai berhasil diinstal. Selanjutnya buka aplikasi SAM yang telah diinstal, klik tombol start pada Apache. Klik kanan pada folder WordPress yang telah di-download. Buka folder tempat install aplikasi SAM yang sebelumnya sudah dipilih. Buka browser dan klik localhost atau WordPress pada kolom pencarian. Selanjutnya klik WordPress dan akan dialihkan pada halaman petunjuk sebelum masuk dalam instalasi WordPress dan klik tombol Ayo untuk melanjutkan. Pada halaman keterangan koneksi basis data yang terdapat akses dan koneksi database. Sebelum menginput database dan koneksi, diperlukan sebuah database. Buka web tab pada browser dan ketikkan localhost atau phpadmin atau pada kolom pencarian. Isikan nama basis data dengan nama database yang dibuat. Setelah itu akan menuju halaman baru dan klik tombol jalankan pemasangan. Pada halaman ini menampilkan form informasi yang diinputkan karena berhubungan dengan informasi website yang dibuat. Setelah menginputkan kolom yang tersedia, klik install WordPress. Setelah itu akan ditampilkan pemberitahuan bahwa WordPress telah berhasil diinstal dan klik tombol log masuk untuk login dalam WordPress. Login menggunakan username dan password yang telah kita buat. Dan akan menampilkan halaman WordPress yang sudah selesai install. Kesimpulannya, SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemahan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Selanjutnya, suplemen teks adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API. WordPress adalah bukti bahwa software gratis tidak lantas menghasilkan website murahan dan kualitas rendahan.
Penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap 3, 4, dan 5. Tahap 3. Pertama-tama buka Zoom Control Panel dan start Apache dan Muscle untuk mengaktifkan ZAM. Yang kedua, login ke website yang telah dibuat sebelumnya dengan masuk ke http://localhost nama website /wp_admin. Yang ketiga, setelah itu akan muncul laman login seperti laman di bawah ini. Istilah nama pengguna dan sandi seperti saat mendaftar web sebelumnya. Jika sudah selesai, klik log masuk. Yang keempat, ketika berhasil login, maka Anda akan masuk ke laman dashboard dari website Anda. Yang kelima, pilih homepage pada Elementor di bagian dashboard WordPress. Keenam, jika sudah masuk, maka akan muncul seperti gambar di samping. Lalu isi apa yang ingin kita isi. Lalu pada kolom title atau style, sesuaikan sesuai yang diinginkan. 7. Untuk membuat title atau judul ikon, tahan ikon Hunting T dan bawa ke bagian kolom yang akan dijadikan sebagai kolom judul. 8. Setelah itu, tulis judul yang akan dibuat pada bagian konten. 9. Untuk mengedit tulisan agar terlihat lebih menarik, mengatur ukuran tulisan dan bentuk penulisan tulisan dapat dilakukan melalui bagian style di edit heading. Editlah tulisan sesuai kreativitas Anda sendiri. Ada tersedia berbagai macam bentuk tulisan dana, berbagai macam warna yang tersedia. 10. Untuk mengedit layout atau background, tekan tombol titik-titik pada bagian tengah kolom judul yang sedang disediakan. 11. Akan muncul berbagai macam pilihan seperti gambar di bawah ini. Kemudian bisa mengeditnya sesuai dengan kreativitas kamu dan sesuai kebutuhan karena tersedianya berbagai pilihan untuk mempercantik bentuk dari website Anda. 12. Pada bagian style, pilih Shape Driver, top untuk tampilan atas dan beton untuk tampilan bawah. Kamu bisa memberikan berbagai bentuk pilihan yang tersedia di bagian TV. Kamu juga dapat menentukan warna yang cocok untuk mendukung bagian website kamu. Ke-13, jika sudah selesai pengeditan, maka jangan lupa tekan tombol update di bagian pojok kiri bawah. 14, jika sudah, maka kamu bisa menekan tombol terbentuknya mata di bagian pojok kiri bawah untuk melihat hasil dari pekerjaan kamu sebelumnya dan akan muncul. 15. Tekan tombol bulatan plus berwarna merah untuk menambah kolom pekerjaan. 16. Maka akan muncul kolom baru. Setelah itu tekan tombol titik di pojok kanan di samping Edit Edition. 17. Tahan ikon box dan bawa ke kolom yang sedang dikerjakan tadi seperti saat membuat titel sebelumnya. 18. Jika sudah, akan muncul seperti gambar di bawah ini. 19. Pada bagian ikon, pilih ikon library untuk mengganti ikon. 20. Akan muncul banyak pilihan ikon yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 21. Untuk mengubah warna ikon dan blok ikon, terlebih dahulu setelah itu pada bagian style di bagian primary color, tekan kotak berwarna yang ada di sana. 22. Akan tersedia berbagai macam pilihan warna. Pilihlah warna sesuai dengan kreativitas Anda. 23. Untuk mengubah warna tulisan pada bagian style, pilih konten. 24. Ubah warna sesuai kreativitas Anda yang ada di kolom warna yang sudah tersedia. Bagian title untuk judul dan bagian description untuk tulisan keterangan. 25. Jika sudah selesai mengedit, maka jangan lupa untuk mengklik tombol update agar pekerjaan Anda tadi tersimpan. Dan jika sudah diupdate, Anda dapat melihat hasil pekerjaan Anda tadi dengan menekan tombol mata di samping tombol update. 26. Maka akan muncul tampilan web Anda seperti di bawah ini. Untuk menambah latar pada ikon yang kita buat tadi, klik titik 6 lalu pilih style. Dan pilih klasik pada background tipe, maka akan tampil seperti gambar. Kemudian klik tanda tambah, lalu masukkan gambar yang diinginkan, lalu publish. 29. Kita bisa lihat tampilan pada homepage akan berubah. Tahap 4. 1. Bukalah aplikasi SAM di file yang ada di laptop kita.
Yang kedua, buka aplikasi SAM dan setelah itu akan muncul pemberitahuan, lalu kita pilih menu Start pada Apache dan Maskul. Yang ketiga, login user atau password, maka akan masuklah dashboard WordPress. Yang keempat, pilih homepage pada dashboard, setelah dibuka klik kanan pada titik 6 lalu pilih duplikat. 5. Kemudian tambahkan judul yang akan dibuat, lalu klik 2 kali pada garis 3, maka akan tampillah Elementor. Yang keenam, kemudian cari WordPress, lalu klik apa yang mau dipakai. Tapi di sini saya memakai post-post terbaru, lalu share ke page tersebut, ubah tampilan sampai seperti pada gambar. 7. Kemudian kita bikin post terbagi dengan cara exit to dashboard. Lalu arahkan kursor terekspos, lalu klik tambahan baru. 8. Selanjutnya kita bikin artikel atau apa yang mau kita bikin pada post menu tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mempublish. Kemudian kita kembali lagi ke homepage, maka akan muncul tampilan seperti gambar. 9. Pada kolom edit editing, kita edit sesuai selera. Untuk menukar latarnya, kita cari background, kemudian pilih klasik, lalu sesuaikan dengan selera. 10. Untuk membuat tampilan lebih bagus, kita bisa klik share divider, lalu klik tab tone, kemudian pilih latar sesuai yang diinginkan. 11. Selanjutnya, upaya tampilan pada home berubah, kita bisa ubah dengan cara pada dashboard arahkan kursor ke pengaturan lalu pilih membaca, lalu ubah pengaturan tersebut sesuai yang diinginkan. Kemudian yang paling penting, jangan lupa klik simpan perubahan. Tahap 5. Yang pertama-tama, buka SAM Control Panel dan start Apache dan Maskul untuk mengaktifkan SAM. Yang kedua, login ke website yang telah dibuat sebelumnya dengan masuk ke http://localhost_ nama website _wp-admin. Yang ketiga, setelah itu akan muncul laman login seperti gambar di atas. Istilah nama pengguna dan sandi seperti saat mendaftar web sebelumnya. Jika sudah selesai, klik log masuk. Yang keempat, ketika berhasil login, maka Anda akan masuk ke laman dashboard dari website Anda. Kemudian pada bagian Elementor Preview, klik bagian homepage untuk melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Kelima, setelah menekan homepage, maka kita akan masuk ke pekerjaan website yang kita buat sebelumnya. Kemudian klik tanda tambah merah untuk menambahkan kolom pekerjaan. Yang keenam, akan muncul pilihan seperti di bawah ini. Silahkan pilih berdasarkan kebutuhan web masing-masing. Ketujuh, untuk membuat titel atau judul, tahan ikon heading T dan bawa ke bagian kolom yang akan dijadikan sebagai kolom judul. 8. Setelah itu tulis judul yang akan dibuat pada bagian konten. 9. Untuk membuat informasi media sosial, tahan ikon heading sosial, kode, dan bawa ke bagian kolom yang akan dijadikan sebagai kolom informasi media sosial. 10. Maka akan muncul beberapa ikon media sosial di kolom pekerjaan. 11. Kamu dapat mengganti atau menambah beberapa media sosial media lainnya dengan cara klik plus add item, lalu klik tulisan ikon pada salah satu media sosial yang tersedia untuk menggantikan media sosial sesuai yang diinginkan. 12. Maka akan muncul beberapa ikon media sosial di ikon library. Silahkan dipilih media yang diinginkan. Jika sudah, klik insert. 13. Agar saat membaca mengklik ikon media sosial dapat langsung terhubung ke akun media sosial Anda, pertama-tama login ke akun media sosial Anda terlebih dahulu. Setelah itu salin link http:// akun media sosial Anda. 14. Kemudian salin link media sosial Anda ke tempat yang telah disediakan. 15. Kemudian klik ikon gigi roda untuk mengatur pilihan saat mengklik ikon media sosial, apakah akan membuka laman baru atau tetap pada laman yang sama. 16. Lakukan tahapan yang sama untuk semua media sosial yang Anda sertakan di dalam web Anda. Jika telah selesai, maka jangan lupa klik update untuk menyimpan pekerjaan Anda sebelumnya. 17. Jika sudah klik 3 garis beberapa kali hingga muncul di bagian Elementor. 18. Jika sudah, maka klik Export to Dashboard
untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 19. Pada dashboard klik laman Homepage, lalu klik ikon pensil di sudut kuru atau untuk mengedit laman Homepage. 20. Selanjutnya Anda akan masuk ke Homepage di website Anda. Kemudian pilih laman yang akan diedit. Kalau saya memilih untuk mengedit laman About, kemudian klik ikon pensil atau edit laman. 21. Anda akan dibawa kembali ke dashboard, kemudian klik Edit with Elementor. 22. Anda akan dibawa ke bagian Elementor untuk menyelesaikan pengeditan. 23. Pada bagian laman About, saya memilih menggunakan image box pada bagian hologram general. Karena saya rasa teman ini cocok di bagian laman web About karena berisikan informasi tentang diri saya di website. Kemudian tahan hologram atau image box dan bawa ke kolom yang akan dikerjakan. 24. Kemudian akan muncul pilihan seperti di bawah ini. Isilah mulai dari image, detail, hingga isi dari laman di bagian kotak yang paling akhir. 25. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk klik update agar pekerjaan yang baru Anda kerjakan dapat tersimpan dan terupdate pula di website Anda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.